Malaikat rahmat, malaikat adab berdiskusi, berdebat. Ini milik saya, kata malaikat rahmat, saya akan bawa ke dalam surga karena ia sudah berniat bertaubat. Yang satu malaikat adab mengatakan, ini milik saya akan bawa ke dalam neraka karena ia belum sempat melakukan amal. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ghafurur Rahman PLN UIP JBP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadirat yang kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, la saghirata idza qabalaka 'adluhu wa la kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam hikmah ini memberikan motivasi, pelajaran sekaligus kontrol kepada kita agar kita tidak meremehkan hal-hal yang kecil, utamanya kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan atau dosa-dosa kecil. Karena boleh jadi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala murkanya. Beliau mengatakan, la saghirata idza qabalaka 'adluhu. Tidak ada dosa kecil jika dihadapkan dengan keadilan Allah. Apalagi yang kecil ini dilakukan berulang kali. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang diulang-ulang. Ada seorang perempuan ahli ibadah, dalam sebuah hadis sahih dikisahkan, dilemparkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya sepele, hanya karena mengurung seekor kucing. Ia ikat kucing tersebut, tidak ia beri makan, ia tinggalkan dalam waktu yang lama, mati kucing tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan perempuan ahli ibadah ini ke dalam neraka hanya karena seekor kucing.
Mungkin anggapan perempuan ini kucing, hewan tidak berakal, sepele, remeh, dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata murkanya besar. Jangan-jangan ketika kita misalnya menyimpan mobil di jalanan umum, menyusahkan banyak orang dalam waktu yang lama, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya. Kita tidak tahu hakikat amal. Bukan zina, bukan mabuk-mabukan, bukan judi, hanya menyimpan mobil di jalanan umum, tetapi membuat orang susah lewat. Boleh jadi itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya. Kita tidak tahu hakikat amal. Karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama besar dari Mesir ini, memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak meremehkan hal-hal yang kecil. La saghirata idza qabalaka anhu. Yang kedua, wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah. Ini motivasi agar kita tidak putus asa. Betapapun banyaknya dosa kita, tetapi apabila dihadapkan dengan rahmat Allah, kecil dosa besar itu. Banyak kisah-kisah dalam hadis. Misalnya ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana seorang perempuan ahli maksiat, imra'atun mumisah, wanita tunasusila, suatu hari kehausan, lalu ia mencari sebuah sumur. Ketemulah sumur itu. Ia lepaskan selendang dari bahunya, ia ikatkan ke dalam sepatunya, lalu ia ambil air itu dari sumur. Ia minum lepas dahaganya. Naik ke atas, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, tanda kehausan. Ia kembali lagi ke bawah sumur tersebut, ia lepaskan selendangnya, lalu ia tarikan selendang tersebut ke dalam sepatunya, ia ambilkan air tersebut dari sumur, lalu ia berikan ke anjing tersebut. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faghfira laha bidzalik. Kesalahan-kesalahan seumur hidupnya yang ia lakukan, Allah ampuni. Padahal air tidak ada harganya. Anjing, hewan mungkin tidak berakal, banyak dijauhi oleh manusia, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih sampai mengampuni sebab ia memberikan air kepada anjing yang kehausan tersebut. Dalam kisah yang lain, kisah masyhur, kisah sahih, ada seorang pembunuh berdarah dingin, 100 orang ia bunuh, sampai ia putus asa di akhir hayatnya. Apakah saya bisa bertaubat atau tidak? Lalu disarankan oleh salah seorang ahli ilmu agar mendatangi sebuah desa yang di dalamnya banyak yang ahli taat, banyak melakukan kebaikan. Ia harus meninggalkan desa atau kampung yang di dalamnya banyak ahli maksiat. Tetapi sebelum sampai ke kampung yang thayyibah ini, yang banyak ahli taatnya ini, di tengah jalan ia meninggal dunia. Malaikat rahmat, malaikat adab berdiskusi, berdebat. Ini milik saya, kata malaikat rahmat, saya akan bawa ke dalam surga karena ia sudah berniat bertaubat. Yang satu malaikat adab mengatakan, ini milik saya akan bawa ke dalam neraka karena ia belum sempat melakukan amal. Lalu ada salah seorang malaikat yang mendamaikan perdebatan tersebut. Kita ukur saja, kata malaikat ini, kalau badan atau jasad ahli maksiat ini lebih condong atau lebih banyak, lebih dekat kepada kampung thayyibah, qaryah thayyibah, maka itu milik malaikat rahmat. Tetapi apabila lebih condong, lebih dekat kepada qaryah khabithah, kampung yang buruk tadi itu, maka itu milik malaikat adab.
Maka setelah diukur ternyata jasadnya, badannya lebih condong kepada qaryah thayyibah, hanya 1 jengkal saja. Dibawalah jasad orang tersebut, ruh orang tersebut oleh malaikat rahmat ke dalam surga. Padahal sudah membunuh 100 orang. 1 orang saja sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu hakikat amal. Ada sebuah kisah yang terakhir, Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ketika beliau meninggal dimimpikan oleh salah seorang muridnya, kerabatnya. Dalam mimpi tersebut terjadi dialog, "Wahai Imam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di alam sana?" Sang imam menjawab, "Alhamdulillah, Allah menempatkanku di alam barzakh ini di tempat yang paling terbaik." Apakah itu karena amalmu? Bukan. Apakah itu karena ilmumu? Bukan. Apakah itu karena karyamu yang banyak? Itu bukan. Apakah itu karena murid-muridmu yang ribuan? Itu bukan. Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di alam yang terbaik ini, di tempat yang terbaik ini, oleh sebab ketika aku di dunia, saat aku menulis sebuah kitab, sebuah karya, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di atas mangkuk tempat tinta yang aku gunakan untuk menulis. Aku lihat lalat tersebut kehausan, aku biarkan sampai tinta tersebut habis. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di alam terbaik ini. Padahal tinta tidak ada harganya, tetapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar kemuliaannya. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang ada di dunia, di bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka ia akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari orang-orang yang ada di langit atau dari makhluk-makhluk yang ada itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan stimulus kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah bil-qawli wal-ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.